Hai teman-teman, saya Diana Priyadi, kembali lagi dalam Forcam. Kami dari Forum Mahasiswa LPDV Jerman atau Formal Jerman melalui podcast bernama Forcam, singkatan dari Formal Berbincang. Ingin mengundang kalian untuk mendengarkan perbincangan santai mengenai keseharian dan keresahan mahasiswa S2 dan S3 Indonesia di Jerman. Nah, kali ini tema yang akan dibahas adalah soal keuangan dan bagaimana melanjutkan studi di luar negeri dan kesan dan atau juga keresahan dari masing-masing peserta atau pembicara kita gitu. Dan di episode ini sudah ada 3 pembicara, yaitu Timi Ricardo, Mas Irham Taufik, dan Mas Andika. Nah, mungkin untuk mempersingkat waktu, kepada teman-teman sekalian saya persilakan untuk memperkenalkan diri masing-masing gitu. Silakan pada Mas Timi. Halo, perkenalkan nama saya Timi. Saat ini sedang menempuh program S3 di Hannover Medical School di tengah Jerman dan juga terkenal sebagai kota yang terkesan paling tidak stres karena banyak sekali hutan di sini. Oke. Anyway, saya mengambil program virologi di sini. Tidak bekerja dengan SARS-CoV-2. Jadi kita tidak akan membicarakan mengenai COVID hari ini. Oh, tenang, kita akan bahas keuangan, cuy. Oke. Jadi bukan data analisa atau pandemik setelah bawah. Jadi enggak. Iya, udah bosan ya, udah bosan. Bosen. Oke. Terima kasih. Terus juga kepada Mas Irham. Ya, halo semua. Perkenalkan, saya Irham Taufik Andika, biasa dipanggil Irham. Saat ini sedang menempuh studi S3 di University of Heidelberg di Jerman. Tuh, kalau tadi Hannover ada di tengahnya Jerman, Heidelberg itu ada lebih ke selatan lagi. Nah, di sini saya juga dikontrak sebagai peneliti di Max Planck Institute for Astronomy. Jadi, bidang riset saya itu seputaran dengan astronomi, yaitu bagaimana caranya kita untuk mengetahui dan memahami bagaimana alam semesta kita tercipta di masa lampau. Sangat menarik nih, udah beda nih, satu virologi, terus kita langsung ke langit nih. Sama. Oke. Sama, maaf gitu. Oke, kepada Mas Andika saya persilahkan, Mas. Ini jangan tegang dong. Ya, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Andika. Saya pikir reconnecting. Andika, gue rename nih namanya jadi reconnecting. Oke. Sekarang sedang studi S3 di Uni Bonn, jurusan farmasi. Kalau topik risetnya, ya terlalu spesifik lah. Apa? Bilangnya juga jadi bingung. Apa nih, tapi bahas corona juga atau bahas apa gitu? Nggak berurusan sama corona. Oke. Tapi lebih ke reseptor dan obat sejenisnya. Oh, jadi farmasi lah ya? Iya. Oke, nah mungkin teman-teman yang belum tahu, saya juga lanjut S3 di TU Berlin sekarang dan temanya itu urban water management. Jadi membahas soal masalah treatment air dan hasil permukaan dan lain-lain. Nah, kita langsung lanjut aja ke topik inti, yaitu masalah keuangan. Kenapa masalah keuangan? Karena orang-orang itu di luar mungkin yang di Indonesia tuh selalu bilang, oh enak banget ya, lu tinggal di luar negeri, duit itu banyak gitu. Nah, jadinya kita mikir bahwa kayaknya keuangan ini harus digali lagi deh gitu, dan supaya juga teman-teman bisa sharing gitu. Nah, ini kan kenapa kalian dipertemukan di podcast ini, karena kalian memiliki background yang berbeda-beda. Misalnya kayak Mas Andika bawa keluarga, terus kita, Timi aku nggak tahu nih, Timi itu bawa keluarga juga atau bawa siapa gitu. Masih single. Oh, masih single, oke. Ya sudah. Promosi, masih single. Masih single ya, sip. Nah, terus juga Mas Irham juga masih single gitu kan. Nah, biasanya kan yang single-single ini kan mungkin bagaimana cara menata ekonominya dari hobi segala macam gitu-gitu. Nah, mungkin bisa dijelaskan bagaimana cara mengatur dana beasiswanya dulu gitu. Atau bisa dijelaskan kayak income-nya didapat dari mana segala macam gitu. Mungkin bisa dimulai dari Mas Irham. Ya, berbicara income-nya dari mana, itu saya dapat uangnya dari Max Planck Institute. Jadi di sini semacam beasiswa, tapi jatuhnya kita dikontrak sebagai pekerja. Kalau di Jerman apa istilahnya? Mitarbeiter. Mitarbeiter. Ini tes bahasa Jerman nih.
Iya, karena saya tidak bisa bahasa Jerman, tapi saya tahu kalau Wissenschaftlicher misalkan Mitarbeiter, Kak. ya. Jadi itu eh, sebulan itu sebetulnya kita dapat gaji kotor sekitar 2.000 euro. Tapi kalau dipotong pajak, asuransi, dan dana sosial lainnya, akhirnya bersihnya itu sekitar 1.500 euro. Langsung mudah-mudahan lagi. Wah, gede ya? Oke sih. Tapi ya lumayan sih. Lumayan, 1.500 euro. Kalau misalkan teman-teman itu single di Jerman, itu sebetulnya ya lebih dari cukup sih. Lebih dari cukup. Dan gimana sih sebetulnya cara kita untuk mengatur uang sebanyak itu gitu, supaya kita ketika di Jerman tuh nggak sekedar menghabiskan uang dan terus nggak ada tujuan gitu. Nah, biasanya ketika setelah menerima gaji itu uangnya langsung saya tabung atau dimasukkan ke beberapa pos gitu. Jadi kalau teman-teman pernah dengar mungkin ada konsep 50, 30, 20 gitu. Jadi 50% income yang teman-teman dapat itu sebaiknya dialokasikan untuk dana kebutuhan yang wajib gitu. Kayak buat makan, buat tempat tinggal, atau kalau misalkan kita punya tanggungan, itu dimasukkan ke dalam 50% itu. Kemudian 20 atau mungkin 30%-nya gitu. 30% itu sebaiknya ditabung dan diinvestasikan. Tujuannya apa? Jadi kalau misalkan kita ada suatu tujuan jangka pendek atau jangka panjang, kayak misalkan mau nikah nih, atau enggak pengen punya rumah atau dana pensiun, nah itu ditabung dari sekarang gitu, biar nantinya nggak berat. Dan sisanya sekitar 20% itu buat kebutuhan yang apa ya, yang tak terduga atau buat senang-senang lah, buat jalan-jalan happy-happy. Karena kuliah di Jerman itu berat, jadi kalau misalkan kalian belajar doang itu bakal stres, jadi butuh juga uang buat jalan-jalan. Mungkin ya dari saya mungkin itu dulu kali ya, mungkin bisa ditambahkan oleh yang lain. Wah, ini menarik nih. Ada investasi, berarti juga sudah berpikir panjang lah gitu ya. Tapi kalau dari sananya dari Mas Timi, mungkin bisa dijelasin. Kan Mas Timi beda nih, dari UDAD ya Mas ya? Ya nggak sih? Ya, kalau saya pendanaan di sini yaitu dapatnya dari beasiswa DAAD. Jadi kalau DAAD di Jerman itu bersihnya kan ada 1.200 euro. Tapi kalau di bagian departemen saya itu ada penambahan sekitar 250 sampai 300 euro. Jadi akhirnya sama seperti Mas Irham sekitar 1.500 euro. Tapi di Hannover Medical School sendiri itu untuk PhD student itu berkisar dari 1.350 sampai 1.500. Jadi itu tergantung daripada grupnya nanti dia memberikan 1.350 atau 1.500 itu. Dan saya bukan dikontrak sebagai seperti pekerja seperti Mas Irham sebagai pekerja ya, Mitarbeiter. Ya, sebagai pekerja. Jadi saya betul pure adalah research student di sini. Nah, kalau untuk persentasenya kurang lebih hampir sama seperti Mas Irham, karena kita udah pernah bicarakan ya Mas Irham. Jadi juga memang dipikirkan ke depannya, kayaknya itu adalah ciri-ciri anak milenial. Jadi anak milenial ini sekarang sudah mulai memikirkan masalah ke depannya itu adalah untuk terlepas daripada yang namanya generasi sandwich. Atau generasi sandwich? Jangan-jangan gue di generasi sandwich. Generasi sandwich itu ya karena dulunya misalnya orang tua kita tuh tidak memikirkan ke depannya gitu loh. Jadi hanya memikirkan pada saat mereka itu memiliki duit. Karena sandwich itu tau kan, bagian atas roti, bagian roti doang. Dan di tengah-tengahnya itu adalah makanannya tuh. Betul. Jadi mereka pada saat muda dan pada saat mereka tua, mereka cuma memikirkan ya di tengahnya aja enjoyment-nya gitu loh. Jadi kita harus meninggalkan namanya generasi sandwich ini. Nah, makanya investasi jangka panjang itu penting banget untuk dipikirkan dari sekarang itu. Itu dari saya. Hah? Boleh Mas? Menambahkan juga mungkin, ya salah satu apa ya yang tadi dibilang oleh Mas Timi kan tentang generasi sandwich, ada kalanya ketika kita sudah berpenghasilan nih, nah kita juga masih harus menanggung nih tentang menanggung biaya hidup orang tua kita. Dan nanti kalau misalkan kita udah nikah, kita juga harus menanggung
biaya hidup anak istri kita. Jadi kalau misalkan, ya bayangkan lah, saat ini mungkin penghasilan yang kita dapat itu cukup buat sendirian. Tapi kalau tiba-tiba kita harus menanggung dua kategori itu jadi berat kalau misalkan kita nggak punya investasi dari sekarang. Seperti Oh, itu. ini kece nih, suami favorit. Coba. Oke, nah Calon, sekarang calon ya, calon suami. calon suami favorit. Waduh. Untuk teman-teman silakan silakan. Nah, gimana Mungkin pasarannya dengan Mas Andika yang sudah bawa keluarga dan datang background dengan beasiswa LPDP? Mungkin bisa di-sharing juga gitu. Ya, jadi kalau teman-teman yang lain dapat ada yang dari institutnya langsung, ada yang dapat dari DAAD, kalau saya dapat dari LPDP atau pemerintah Indonesia. Nah, besarannya sendiri, uh, karena pada nyebutin, berarti mau nggak mau harus nyebutin ya besarannya Harus berapa dan disebutin biasanya. cuy, dan itu pun juga sudah rahasia umum. Sebutin Iya, aja. ada di website Ada. LPDP berapa. Jadi, Mm-mm. kalau untuk single LPDP baik itu master ataupun PhD kita dapatnya sekitar 1.100 per bulan yang diberikan setiap 3 bulan sekali kalau mengupload progress report. Jadi dan lagi kalau misalnya kita membawa keluarga itu ada tambahan sekitar 25% per kepala dengan maksimal 2 orang. Jadi kalau saya ada anak ada istri jadi sebulannya kurang lebih dapat sekitar 1.650. Nah, mungkin agak beda bagaimana ngatur duitnya ya kalau misalkan Mas Irham sama Mas Timi, dia ada persenan-persenannya. Kalau saya, kalau pas dapat, kalau misalnya di persen-persen gitu malah, kalau buat saya pribadi sih, malah agak beribet karena rekeningnya kan cuma satu di Jerman ini. Jadi kalau misalnya 30, 20, 10 buat keluarga itu kayaknya nggak begitu applicable lah. Kalau sendiri kan bebas, kalau keluarga kan banyak banyak kebutuhan yang mendadak lah istilahnya. Dan lagi jadi strateginya paling karena duitnya ngepas kan ya, apalagi sebagian besar duit kepake buat bayar asuransi, kalau nggak bayar rumah, dan sisanya ya buat bertahan hidup lah istilahnya kalau di Jerman. Berarti kita biasanya setiap karena LPDP untuk ini untung banget kalau misalkan LPDP ngasihnya 3 bulan sekali, jadi per 3 bulan dia dapatnya lumayan besar. Nah itu budget misalnya di awal kan 1.650 itu buat biaya hidup makan sehari-hari selama 3 bulan misalkan. Nah sisanya entah kita save atau enggak uh, kita maksa supaya nggak pakai kecuali kalau ada keadaan darurat ya, karena biasanya kalau anak itu biasanya keadaan darurat ya entah itu beli mainan, entah itu harus beli baju, terutama kalau misalnya anak masih kecil kan biasanya baju misalnya baru beli 3 bulan lalu sekarang udah nggak cukup beli lagi jadi kebutuhannya paling besar di situ sih, di anak, mulai mainan, makanan, sama rumah dan asuransi karena kita kan kali 3 kepala. Karena berbeda kan kalau misalnya Mas Ika sama Mas Timi, kalau Mas Timi asuransi kalau dia ada kan dibayar asuransi, Mas Timi Mas Irham asuransi dipotong dari gaji. Kalau kita sebagai award di LPDP, penerima beasiswa LPDP itu kita nggak bisa masuk ke asuransi publik, jadi bayar asuransi privat yang dibayar per kepala sih. Itu. Ya betul. Buat info juga buat teman-teman bahwa kalau seandainya untuk S3 di Jerman itu tidak dianggap sebagai student. Jadi sudah dianggap Betul. sebagai orang yang profesional. Jadi pada saat mau daftar asuransi pun juga tidak bisa mendapatkan fasilitas student. Satu, dan itu pun juga kalau seandainya mau lanjut S2 dan lanjut untuk ke Jerman dan di atas 30 tahun, nah itu sudah tidak bisa mendapatkan fasilitas student. Karena fasilitas student itu cuma sampai umur 27 tahun. Nah, ini menarik nih. Jadi ceritanya kan ada yang membahas misalnya kayak Mas Irham, Mas Timi, saya pun juga ada untuk saya juga sama nih, kayaknya sama dengan Mas Irham kayak ada untuk 50%, 20%, 10% juga buat happy-happy gitu. Nah, oke kita lepas dulu untuk investasi mungkin akan kita bahas nanti. Kalau seandainya untuk bahas sehari-hari, bisa diceritain nggak misalnya kayak sharing kayak berapa harga untuk bayar rumah, terus juga sehari-hari ngabisin bisa berapa gitu. Ini kayaknya kita bahasnya per euro aja gitu ya. Jadi aku sengaja untuk tidak mengkonvert untuk ke euro rupiah gitu. Karena kalau dikonvert ke rupiah semuanya kedengaran gede gitu loh. Jadi mungkin teman-teman bisa di-share misalnya dari 1.500 untuk sewa rumah berapa, terus juga belanja berapa, untuk senang-senang berapa gitu.
Silakan Mas Irham atau Mas Timi dan Mas Andika. Kalau aku untuk rumah makan dan sebagainya mungkin sebulan ada sekitar 700 sampai 800 euro ya. Jadi, Setengahnya. iya berarti dari gaji setengahnya tuh sudah buat untuk kebutuhan apa sih kalau bahasanya kebutuhan utama tuh Pokok. primer atau sekunder? Kebutuhan Kebutuhan pokok. 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 Primer. Kebutuhan primer gitu ya. Nah terus kalau seandainya dari si Irham itu berarti kan terlepas dari di luar dari investasi gitu ya untuk kayak tabungan. Iya, iya. Oke. Terus Kalau kalau aku sih sebulan itu buat sewa sekitar 270 euro. Nah, kalau buat makan nih, makan dan kebutuhan sehari-hari itu biasanya aku patok per hari maksimal habisnya 10 euro. Ini kalau misalkan 30 hari berarti kan 300 euro. Jadi total buat apa ya, makan, beli sabun atau kebutuhan wajib sehari-hari itu totalnya ya berarti 300 sampai 270. Jadi sekitar 600-an euro lah sebulan. berarti Aku lebih hedon ya. sama tim Sebetulnya gue apa juga. ya, kalau aku sih lebih apa ya, aku hedon karena orangnya tipikal yang mager masak gitu. Jadi kalau makan tuh pasti beli di luar. Nah, kalau misalkan menarik beli di nih. luar kan kayak sekali makan kita bisa habis 5 atau 7 sampai 7 euro lah. Gitu. Jadi banyak pengeluarannya di situ. Tapi kalau menurut aku sendiri sih ya cukup worth it gitu. Karena bukan tipikal yang mau repot buat masak, ngabisin waktu. Kan udah pulang kerja capek. Jadi pengennya langsung makan, istirahat. Masak tuh tidak menghabiskan waktu. Betul, setuju tim. Tolong, Ham. Mari kita lakukan kalkulasi tim. Coba Ham, kalau seandainya dipikir-pikir 5 euro dengan lu belanja, lu bisa habis 30 euro tuh bisa untuk Belanja apa dulu? Bener juga, oke. Aku hasilnya 5 euro kagak cukup, Bray. Silakan Pak Andika. Silakan Pak Andika untuk cerita gitu. Kalau Pak Andika gimana nih untuk lebih pilih ke restoran atau makan atau gimana gitu? Gimana cara menatanya gitu? Menata kehidupan keuangan. Kalau saya sih berdasarkan pengeluaran paling besar itu di rumah sama asuransi kan ya. Nah, kalau teman-teman mungkin tinggal di Studentenwohnheim atau di apartemen sharing itu lebih murah. Tapi kan biasanya kalau family kita harus punya wohnung sendiri dengan kapasitas besar ruangan dan juga kamar yang harus sesuai dengan aturan ini. Jadi kalau dihitung sekitar 900 atau 800 lah habis buat kebutuhan pokok kayak bayar rumah, bayar listrik, bayar gas, air, nebenkosten. Kita ada anak, berarti tambahin lagi Haplicht Versicherung. Apa bahasa Inggrisnya apa ya? Haplicht Liability Insurance. Ya, liability insurance. Jadi kayak lo seandainya, enaknya di Jerman tuh misalnya lo merusak barang seseorang, nah lu bisa ditanggung pakai Haplicht Versicherung. Oke, nanti kita cerita lagi yang itu. Benar-benar. Jadi sekitar 800-900 itu udah habis biasanya per bulan untuk bayar-bayar kayak gitu, termasuk internet dan lain-lain. Sisanya baru buat makan, kebutuhan makan di kampung. Karena keluarga biasanya sih kita masak sih. Jarang banget jajan di luar, karena kalau jajan di luar paling sebulan sekali atau enggak 2 minggu sekali lah. Kalau cuacanya bagus, kalau hampir tiap waktu kita masak sih. Lebih enak dan bisa nambah, jadi ya bisa milih pula mau menu apa kan. Ada istri, maaf ya. Ada istri, tinggal request. Sengaja aja loh ini. Tapi menarik coy. Apa coba gue mendadak tiba-tiba ada istri, tapi menarik cuy. Karena ada yang masakin, men. Sedangkan kalau gue tuh pertama kali gue belajar masak nih pada saat gue di Jerman, cuy. Karena nggak ada yang jualan pempek. Gitu. Oh, jadi menarik nih ya. Jadi tapi oke nih, kita sudah bicara soal masalah keseharian, berarti kan dari gaji itu secara tidak langsung berarti sebenarnya setengahnya memang harus dihabiskan untuk kebutuhan pokok. Bukan mau pelit ya, memang sudah hidupnya memang cukupnya di situ gitu loh. Nah, sisanya mungkin diinvestasi atau juga kayak support ke orang tua segala macam. Mungkin kan karena Indonesia kita punya budaya untuk mensupport keluarga gitu. Nah, kalau seandainya untuk investasi yang dijalanin apa nih, Ham? Kalau seandainya boleh di-share untuk investasi yang kepanjang, apakah asuransi ataukah main saham ataukah apa gitu. Itu kan
karena sekarang untuk cerita soal masalah pandemi corona nih, masalah uang-uang digital ini tuh, mata uang universal itu akan sangat penting gitu loh. Nah mungkin Mas Irham atau Mas Timi dan Andika bisa sharing kalau seandainya ada paket-paket investasi yang bisa ditawarkan. Bukan maksudnya kalau apakah ada strategi investasi mungkin juga. Jadi misalnya untuk teman-teman yang mau ke sini, jadi biar mereka tuh ngebayangin nggak enak-enak banget. Maksudnya memang kalau euro di convert ke Indonesia ya semuanya pada mahal, pada maksudnya kayak banyak banget duitnya gitu. Tapi mungkin kan di sini kalau dengar dari sini kan berarti oh ada strategi yang harus disiapin gitu. Mungkin teman-teman bisa sharing gitu loh untuk bicara soal masalah investasi. Ya, kalau misalkan ngomongin investasi, yang pertama harus dilakukan itu tujuan investasinya dulu, mau buat apa gitu. Nah, investasi ini sebetulnya beda dengan menabung. Karena kalau misalkan kita cuman nabung nih, cuman naruh uang di bank, dan sedangkan kalau di bank kan biasanya kita cuma dapat bunga, kalau di Jerman ya, di Jerman tuh kurang dari 1% kan ya bunga banknya gitu. Oh iya, kecil Kalau banget cuy. kita tuh nggak Nol. akan nambah-nambah di situ. Sementara Gue kalau perkara ya 1,2. inflasi 1,2. Iya. Sedangkan kalau inflasi di Eropa atau di Jerman sendiri itu di angkanya itu sekitar 2%. Jadi kalau kita taruh doang nih uang kita di bank 1.000 euro, setahun kemudian uang kita tuh nilainya nggak akan 1.000 euro lagi, udah kalah sama inflasi. Jadi kita harus cari instrumen investasi yang kira-kira bisa bikin uang kita itu lebih besar daripada pertumbuhan inflasi. Tuh. Nah, sebenarnya ada beberapa instrumen, tapi kalau misalkan kita berbicara nih, diurutin nih dari yang paling aman, itu biasanya dimulai dari deposito di bank. Deposito di bank itu keuntungannya mungkin dekat-dekat dengan angka inflasi lah. Kalau tadi 2%, mungkin untungnya nanti 2, sekian persen gitu. Yang selanjutnya itu ada istilahnya bonds, atau kalau di Indonesia aja nih, obligasi negara. Kalau teman-teman pernah dengar ada yang namanya SBN atau sukuk tabungan di Indonesia. Jadi itu kayak pemerintah itu mau berhutang dan surat hutangnya ini dijual ke rakyat. Jadi orang-orang bisa beli dan nanti sebagai imbalnya itu pemerintah bakal ngasih imbal keuntungannya gitu. Ini agak susah nih kalau misalkan dibahas di Indonesia aja kali. Iya. Di Indo itu dia, ya, kalau di Indo kan dia modelnya kayak deposito juga lah. Jadi kayak setahun itu kita dikasih jaminan bakal minimal itu dapat 6% gitu dari uang yang kita kasihkan ke pemerintah gitu. Nah, itu kalau buat obligasi negara. Obligasi negara itu biasanya, cuma menambahkan ya, kalau obligasi negara itu biasanya lebih dari 1 tahun. Jadi paling ada di yang paling cepat pun kalau nggak salah 2 tahun deh. Iya, 2 tahun. 2 tahun. Dan itu biasanya bunganya lebih tinggi daripada deposito. Betul. Iya. Betul. Dan bunganya tuh floating. Jadi kita harus mikirnya apa nih gitu ya, main saham nih takut rugi gitu ya. Tapi kalau seandainya pikirnya takut rugi ya nggak akan invest sama-sama cuy. Ya nggak sih? Nah, makanya ketika tadi kayak misalkan kita mau pakai obligasi negara, perlu dipikirin nih, berarti minimal kan 2 tahun kita nggak bisa ambil uang itu. Jadi itu lebih cocok buat investasi yang jangka menengah gitu. Dan ya resikonya juga lebih aman lah, masih lebih aman. Nah, dan kalau misalkan kita mau ambil keuntungan yang lebih besar lagi gitu, misalkan mau ambil keuntungan di Indonesia lebih dari 10% gitu per tahun. Nah, itu mau nggak mau harus ke saham. Nah, saham ini keuntungannya memang besar, tapi kalau kita lihat pergerakannya dalam jangka pendek nih, dari hari ke hari itu cukup fluktuatif. Jadi kayak misalkan hari ini kita untung 1%, besok tiba-tiba rugi 3%. Jadi nggak tentu gitu. Tapi kalau misalkan kita ambil jangka panjang, itu resikonya dia sendiri itu akan menurun. Dan rata-rata keuntungan per tahunnya itu sekitar di angka 10% lah. Gitu. Oke. Tapi kalau ada lagi. Apalagi tuh? Kalau kayak beli fisik misalnya emas segala macam, main juga nggak sih? Emas, kalau kalau yang saya tahu ya, beberapa orang itu bilang emas itu bisa sebagai penahan kalau misalkan sistem keuangan di dunia ini kolaps gitu. Jadi harga emas itu nggak akan jatuh lebih dari mata uang gitu kan. Tapi sebetulnya emas itu bukan kalau menurut saya sih bukan sesuatu yang cocok untuk jadi bahan investasi.
karena nilainya fluktuatif, dan kalau misalkan kita lihat tren 10 tahun ke belakang, itu dia bahkan tidak mengalahkan keuntungan dari deposito bank gitu. Jadi kayak apa ya? Dan ketika teman-teman investasi di emas, emas itu ya tetap aja emas. Sedangkan kalau kita beli nih 1.000 euro saham perusahaan, artinya kita ngasih modal ke perusahaan itu. Perusahaan itu jadi apa sih? Kita jadi punya kepemilikan di perusahaan itu bisa menghasilkan suatu produk yang bisa berguna bagi masyarakat, dan itu bisa kayak apa ya? Istilahnya bermanfaat bagi semua gitu. Dibandingkan kita cuma menyimpan emas untuk kita sendiri. Kayak gitu. Iya, jiwa sosial ya. Jiwa sosial. Sosial. Nah, berarti kalau sarannya Mas Irham sendiri, kalau investasi sekarang lebih kemana nih, kalau boleh tahu nih? Kalau saya itu istilahnya itu kalau kita mau investasi itu jangan semuanya dimasukkan ke satu instrumen doang. Jadi Oh, harus ada pintar. diversifikasi istilahnya. Betul. Dan kayak Betul. berapa persen di obligasi negara, berapa persen di saham, itu tiap orang beda-beda. Betul. Kalau tipikalnya yang kayak saya mungkin lebih agresif kali ya. Sekitar 75% tuh ada di saham. 20%-nya itu buat di obligasi negara atau bonds lainnya. 5% itu istilahnya cash. Cash ini adalah uang yang bisa saya ambil sewaktu-waktu gitu. Nah, terus kalau soalnya ini menarik nih. Nah, kalau soalnya ke Mas Andika sama Mas Timi untuk bicara soal investasi, sudah sampai sana belum nih pikirannya? Kalau saya ada agak berbeda dengan Mas Irham, karena kita dari dulu kalau belajar ekonomi itu disebut dengan sumber daya alam yang terbatas itu adalah tanah dengan emas. Jadi tentu emas itu bukan untuk jangka pendek. Coba bayangkan dari tahun lalu kalau kita lihat itu harga emas itu sampai di hari ini ya itu udah jauh banget naiknya. Dan itu terjadi karena adanya ketidakstabilan ekonomi di dunia. Nah, harus diingat lagi kalau misalnya sekarang ini kan apalagi kalau yang di Eropa deh, sebenarnya Jerman itu lagi mewanti-wanti terjadi yang namanya resesi. Kalau misalnya terjadi resesi, maka mata uang euro bakal jatuh. Dan diperkirakan jatuhnya sampai 12.000, bayangin. Sekarang ada 16.000, tiba-tiba jadi jatuh 12.000. Nah, oleh karena itu mengetahui mengenai berita seperti ini, biasanya kalau saya belinya pasti, maksudnya tidak semua juga, seperti kata Mas Irham, pasti diversifikasi, tapi tetap ada emas di dalamnya komponennya. Setelah itu, karena sibuk di lab, tidak bisa lihat pergerakan saham, saya memilih untuk menanamkannya di reksadana namanya. Jadi dia adalah kumpulan-kumpulan saham. Nah, reksadana sendiri itu nanti terbagi lagi reksadana dengan resiko rendah sampai resiko tinggi. Dan biasanya saya ambilnya resiko menengah karena takut. Nah kalau nah, untuk karena waktu terbatas nih, kita cerita investasi ekonomi ini menarik banget nih. Nah, kalau seandainya si Andika sendiri, lo investnya apa nih? Nih gue giliran sama Andika, lu gue nih. Kalau saya sih lebih ke praktikal kali ya, karena kan udah ada buntut, udah ada istri, terus kadang masih ngirim juga ke Indonesia. Jadi kalau investasi dalam bentuk emas ataupun reksadana atau saham, kita ada modalnya, jatuhnya jadi kita nggak ada modalnya. Nah, tapi jatuhnya investasi yang saya lakuin itu ke pendidikan sama ke kesehatan. Jadi karena memang ada target untuk balik ke Indonesia, nah dari sekarang kita kayak bayar asuransi kesehatan yang memang dari awal. Jadi kalau sistem di Indonesia asuransi kesehatan semakin awal semakin murah kan jatuhnya kan, dibandingkan ketika kalau misalnya udah umur sekian itu kan jatuhnya lebih mahal. Jadi investasinya di situ sih, karena kalau misalkan balik ke Indonesia kesehatan jadi faktor penting. Nah, kemudian yang kedua ya investasi di pendidikan. Jadi nabung dikit-dikit di pendidikan, karena yang penting kalau saya sih sekarang prioritasnya ada di si bocah. Karena ketika nanti pulang si bocah udah harus mulai TK, berarti kan kita harus mulai siap-siap gitu kan, dananya pasti jor-joran di situ.
kalau misalkan dalam jangka waktu misalkan reksadana atau obligasi itu kayaknya beneran nggak cocok, apalagi kalau misalkan nggak bisa ditarik sewaktu-waktu kan, karena pas masuk TK misalnya belum jatuh temponya kita nggak bisa tarik. Jadi jatuhnya kalau saya investasinya bentuknya bukan reksadana atau apapun itu, tapi jatuhnya kayak arisan. Jadi maksa untuk ikut arisan dengan jangka waktu misalkan 2 tahun atau 4 tahun. Nah, di situ kan kita bisa tiba-tiba narik duit tuh. Nah, tapi duitnya bakal muter di situ. Nah, kalau saya sih jatuhnya di situ. Jadi kayak misalkan sekarang kita bayar arisan ya sekitar 1,6 lah sebulan, 1,6 juta. Nanti pas rencananya pas pulang udah ada duit buat backup. Kalau misalkan si kecil butuh buat biaya administrasi kah, atau buat uang pangkal pendidikan kah. Karena itu kan yang paling fleksibel. Kalau pernah dulu punya deposito, pernah juga dulu main di reksadana, tapi kayaknya nggak sefleksibel itu gitu. Ada bank juga nawarin tentang tabungan pendidikan, tapi tetap aja jatuhnya sama-sama juga sih, jadi ya nggak terlalu fleksibel. Sedangkan kita butuhnya yang bisa sefleksibel mungkin. Jatuhnya gitu sih. Oh, ini menarik banget nih, karena jadinya berpikirnya sudah bukan ke individu lagi, jadi berpikirnya sudah ke keluarga, coy. Yeah. Wah, ini persiapan yang sangat matang. Oke, teman-teman. Ini nampaknya waktu kita sudah mulai habis. Kita tutup dulu. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya.